Setelah kamu berhasil mendaftarkan akun baru, maka selanjutnya lengkapi data-data yang diminta di satu set STMK. Tentu data-data ini adalah data-data secara umum ya, misalnya tempat lahir ya, kemudian profesi. Nah, profesi di sini itu tidak bisa memilih tenaga kesehatan dan tenaga medis, jadi pilih yang lain. Yang di atas profesi lainnya itu adalah tenaga kesehatan semua ya, atau tenaga medis. Jadi yang kita pilih karena kita bukan tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah profesi lainnya, seperti itu. Lalu punya STR tentu tidak, karena kita bukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oke, kemudian klik tombol cari, maka di sini akan muncul profil tidak ditemukan. Apa yang kita lakukan? Nah, perbaiki profilnya ya, edit profil. Sini sudah ada data yang otomatis muncul ya, karena dia terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi yang kita isi adalah domisili saat ini, negara, provinsi, kabupaten, kemudian alamatnya isi saja dengan alamat ini ya, alamat sesuai domisili kita di mana. Kalau misalnya KTP-nya beda dengan domisili, ya isi dengan alamat KTP, lebih bagus ya. Cuman kalau kita tinggal beda kabupaten atau provinsi, saya sarankan sih isinya dengan domisili ya. Saran aja, kalau mau tetap pakai alamat di KTP ya nggak apa-apa juga sih, tapi lebih baik domisili. Ini kode pos ya, kode pos sesuai tempat tinggal yang ada di KTP tentu saja, atau yang kita cantumkan tadi di bagian alamat. Kemudian klik tombol simpan. Setelah tombol simpan akan muncul tampilan berikutnya. Kita diminta melengkapi foto atau mengupload foto. Nah, di sini yang kita harus perhatikan saat upload foto adalah data-data ini ya. Ada penjelasannya di bawah itu. Jadi datanya, fotonya itu harus foto standar pas foto. Tidak boleh berkacamata ya. Jadi sekali lagi, tidak boleh berkacamata. Orang foto tuh harus seperti itu ya, tidak boleh berkacamata, tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai penutup wajah ya. Terus harus menghadap ke depan seperti itu. Nah, ukurannya adalah 3x4 ya, ukuran 3x4 cm dengan pixelnya tadi sudah disebutkan 300 sekian sama 400 sekian. Ini kita bisa atur ya supaya dia masuk ke dalam bagian yang sudah ditampilkan itu ya. Jadi harus di dalam bagian tersebut. Nah, kalau sudah clear, tinggal masukkan. Kalau benar, maka seperti ini tampilannya. Foto kita akan langsung masuk di bagian tampilan foto tadi ya. Nah, data-datanya kita bisa cek, semua sudah terisi dengan lengkap. Kemudian bagian yang kita lengkapi kayak pekerjaan, kontak darurat, data pendukung ya. Kemudian data lainnya yang dibutuhkan ya, silakan saja lengkapi sesuai dengan apa yang ada. Di bagian menu kita bisa cek di berandanya tuh nggak ada SKP ya, tadi karena kita bukan tenaga kesehatan atau tenaga medis, jadi kosong saja. Yang lainnya pengajuan tempat praktek ya tidak bisa dilakukan karena kita bukan pemberi layanan. Kemudian perpanjangan STR, kalau kita misalnya berubah bisa saja, tapi kalau kita bekerja tidak sebagai tenaga medis saya tidak usah. Di sini kita bisa lakukan perubahan pada pengaturan, perubahan sandinya ya atau passwordnya. Tapi kalau perubahan nomor WhatsApp itu nggak bisa di sini. Ini kosong nih ya. Nanti kita perbaikinya untuk nomor WhatsApp itu di bagian profil KKI biasanya saat mengurus STR. Kemudian data pendukung tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini ya sama kayak tadi ya, lengkapi saja pekerjaan yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang tadi yang bukan tenaga kesehatan tenaga medis, bagian yang penting nanti diisi adalah bagian pekerjaan, sama juga yang lain ya. Kalau pekerjaan berarti yang kita pilih nanti adalah pekerjaan yang terkait tugas kita di tempat tersebut. Ini contoh ya. Jadi pekerjaannya apa? Nah, pilihannya cuma di bawah itu 3 itu ya, struktural, dukungan manajemen, atau yang tadi itu. Pilih aja yang dukungan manajemen ya. Nah, di sini kita bisa pilih yang sesuai dengan tupoksi kita.
Perhatikan kalau ada begini kan umum, misalnya lalu pilih ada subnya, nggak ada yang nggak usah ya, diabaikan, dicari yang lain. IT, nah boleh IT pengolah data, iya karena kita mungkin diperbantukan untuk mengolah data. Lalu tenaganya tenaga apa? Karena kita bekerja bukan sebagai PNS, kita pilih yang non PNS tetap ya, karena kita mungkin tetap di situ. Kalau kita tidak tetap, cari yang tidak tetap. Kemudian cari provinsi, kemudian nah ini pilihan tipe unitnya praktek nakes mandiri ya. Lalu cari nama unitnya, nama unit muncul berarti sudah aman. Untuk tanggal mulai bekerja, karena kita di sini bukan praktek ya, jadi kita isi saja. Kemudian pilih aktif, lalu konfirmasi, maka data kita akan muncul, tempat bekerja sudah muncul ya, dan itu diproses. Kita lapor ya ke admin si SDMK kita.